Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Komisi 11 DPR baru saja mengusulkan RUU tentang penghapusan piutang negara sebagai salah satu solusi bagi tantangan pembiayaan utang yang ada di Indonesia saat ini. Karena seperti diketahui bahwa seperti tahun depan misalnya Indonesia harus membayar utang jatuh tempo sekitar 800 triliunan rupiah dan ini kemudian menjadi satu hambatan besar dalam proses tata kelola negara dan juga bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk membahas hal ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 11 DPR dari fraksi PKB, yakni Ibu Ana Muawana. Ibu, terima kasih Bu waktunya, tentu senang sekali bisa berdialog. Ibu, terkait dengan rencana undang-undang ini Bu, apa sih yang menjadi standing point Komisi 11 sehingga kemudian ini dianggap penting bagi masyarakat Bu? Baik, ya Komisi 11 memang mengusulkan untuk Undang-Undang Prioritas 2025, diantaranya adalah penghapusan piutang negara. Nah, karena Komisi 11 membidangi keuangan negara, semangatnya adalah mungkin ya untuk menertibkan administrasi keuangan negara agar lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, jika di saat nanti dalam pembahasan tersebut ada hal-hal yang mungkin menyangkut pihak luar dan seterusnya, mungkin juga akan ditindaklanjuti yang lebih detail lagi. Kemudian yang ketiga, dengan rencana ini tentunya untuk juga penguatan keuangan negara kita yang lebih produktif dan lebih sehat. Bu, ini kan kita ada utang sebesar 800 triliun rupiah yang harus dibayarkan di tahun depan, Bu. Nah, apakah ini menjadi satu solusi yang dianggap tepat terkait dengan pembayaran utang nantinya di masa mendatang ya, Bu? Baik, kalau bicara utang itu tentunya kita lihat kalau utangnya luar negeri berarti kita perlu misal duduk bersama. Siapa tahu rencana undang-undang ini bisa untuk pintu masuk melakukan misal ratifikasi terhadap piutang negara yang ada di luar negeri. Tapi kalau di dalam negeri tentunya itu juga tunduk kepada peraturan di dalam. Artinya bahwa undang-undang yang baru akan dibahas dan diluncurkan ini sesuatu terobosan di mana Komisi 11 memandang perlu terhadap mengkaji, mengeksersis terhadap kebijakan fiskal kita yang lebih bisa produktif dan sehat. Bu, ke depan Bu, sekiranya pembahasan ini seperti apa yang akan direncanakan Komisi 11 Bu, pembahasan? Kita ada beberapa ya, termasuk tadi itu Undang-Undang Piutang Negara, sehingga kemarin dari Balek kita sudah menyampaikan terhadap itu. Tentunya kita luncurkan segera kepada Badan Legislasi. Nanti setelah di sana mudah-mudahan bisa dibahas, dikembalikan di Komisi 11. Nah, Komisi 11 tentunya akan membahas kepada mitra kerja atau stakeholder yang sesuai. Biasanya nanti dari pemerintah siapa yang ditunjuk untuk bersama-sama untuk membahas undang-undang ini. Dan biasanya kalau undang-undang itu yang diutus adalah sesuai dengan yang pembidangannya, sesuai dengan pembidangannya. Nah, sebelum usulan disampaikan ke Balik, apakah sudah ada pembahasan dengan pemerintah sebelumnya Bu ya? Belum ada karena ini masih usulan kami, masih usulan dari Komisi 11 atau masih inisiatif Komisi 11. Nah, kemarin baru saja memang dari Balek dibahas itu. Nanti mungkin setelah ini ya kita rapat intern barangkali, nggak tahu mekanismenya pimpinan seperti apa, kita ikutin saja. Nanti setelah itu baru mitra kerja yang ditunjuk oleh pemerintah. Berarti murni Komisi 11 inisiatifnya Bu ya? Ya, kita ada beberapa memang, termasuk pemisahan keuangan, pemisahan kekayaan negara, termasuk ekonomi syariah, termasuk juga kemarin ada jasa konstruksi dan juga piutang negara. Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 11 DPR, Ibu Ana Muawana, yang mana tadi disampaikan bahwa Komisi 11 berinisiatif mengusulkan RUU tersebut sebagai sebuah jawaban atas tingginya utang negara yang ada sampai hari ini. Nah, diharapkan nantinya undang-undang ini jika disahkan nantinya bisa menjadi satu solusi jangka panjang untuk bisa nanti pemerintah memberikan satu ruang fiskal yang lebar dan memberikan satu atensi khusus bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Nah, pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Komisi 11 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.